Halo guys, Harin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harin Rahmat Sobirin dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 120250048. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah padat dari rumah tangga. Limbah padat adalah sisa aktivitas manusia yang bersifat padat, terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan. Adapun bentuk pengelolaan sampah dari rumah tangga dapat meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, pemisahan sampah yang dapat dibedakan menjadi sampah organik dan non-organik. Selanjutnya kita lakukan pewadahan untuk memisahkan sampah organik dan non-organik. Lalu kita lakukan pengumpulan dengan cara ditaruh di tempat sampah atau di kotak sampah terdekat. Lalu kita biarkan dan nanti akan ada petugas kebersihan dengan mobil pengangkut sampahnya yang akan dibawa ke TPS untuk dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Kita bedakan antara sampah organik dan non-organik. Sampah organik adalah sampah atau limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang berada di alam, diantaranya seperti hewan dan tumbuhan, dan juga beberapa macam hasil yang berasal dari olahan yang kemudian dibuang. Lalu kemudian limbah tersebut terurai secara alami oleh bakteri tanpa diperlukan adanya campuran bahan kimia di dalam melakukan proses penguraiannya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa sampah organik adalah sampah yang ramah lingkungan serta biasanya dapat dimanfaatkan kembali dengan cara melakukan pengolahan yang tepat, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos dan sebagai pakan untuk ternak. Namun, untuk pengolahan sampah organik yang dilakukan dengan cara tidak tepat, maka akan menyebabkan timbulnya berbagai macam masalah untuk kehidupan. Hal ini disebabkan karena sampah organik tersebut sangat mudah mengalami pembusukan. Sampah non-organik merupakan sampah atau limbah yang dihasilkan dari berbagai macam proses, yang mana jenis sampah ini tidak dapat terurai oleh bakteri secara alami, serta pada umumnya akan memerlukan waktu yang sangat lama di dalam proses penguraiannya. Dibutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar ratusan tahun hingga ribuan tahun, supaya sampah ini dapat terurai. Di sini kita siapkan dua plastik atau kantung untuk memisahkan antara sampah organik berupa sisa makanan dan sampah non-organiknya, yaitu kotak makanan. Di sini kita bedakan, kita masukkan. Jadi kita sudah pisahkan antara sampah non-organik dengan organik. Di sini ada sampah organik berupa sisa makanan dan sampah non-organik. Selanjutnya kita akan taruh sampah ini ke tempat sampah terdekat. Kita lakukan pengumpulan dengan cara menaruh sampah di tempat sampah. Jadi setelah sampah dibuang di tempatnya, lalu nanti kita biarkan saja dan kita tunggu petugas kebersihan untuk membawanya ke tempat pembuangan sampah.
contoh dalam pembuangan sampah yang salah. Ya, jadi ini adalah sampah organik yang dapat dijadikan kompos berupa sisa-sisa makanan dan sayuran-sayuran yang sudah dibuang.